Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Awal kalam permulaan kata, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan umat manusia dengan seindah-indah bentuknya.
Ada yang panjang, ada pula yang pendek. Ada yang hidung mancung, ada juga yang hidung pesek. Ada yang manis, ada juga yang jelek. Bahkan ada yang putih, ada juga yang hitam black. Selawat teriakan salam tak lupa kita sajikan kepada seorang pemuda Mekah yang gagah lagi megah, yang lahir di tengah-tengah jahiliyah, yang lahir tanpa ditemani oleh seorang ayah. Siapakah beliau? Beliau yang tak lain dan tak bukan cucunya Abdul Muthalib, anaknya Abdullah, buah jantung hatinya Siti Aminah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang berbuka puasa dengan sebiji buah kurma, tak pernah makan nasi, yang berjalan dengan unta, tak pernah menaiki taksi, yang mana oleh baginda Nabi besar yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selawat beriakan salam lagi tak lupa kita sanjung sajikan kepada seluruh al dan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang telah berjuang demi Islam, yang serentak berkata, biar pisang tanpa jantung, yang penting nikmat rasanya. Biar dicincang-cincang maupun digantung, yang penting iman jangan binasa. Pergi ke laut sama mendayung, pergi ke gunung sama mendaki. Kalau rugi sama ditanggung, kalau untung sama dibagi. Saya selalu manusia biasa yang bukan Spiderman, yang hebat kayak Ultraman atau heboh kayak Batman. Makanya tak lupa saya tuturkan kata-kata kemuliaan dan kehormatan saya, yang saya muliakan Bapak Kemenak, Komite, Kepala Sekolah, serta Dewan Guru, dan yang saya hormati teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada protokol tadi yang telah memanggil nama baik kami untuk naik di atas pentas ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang peranan pemuda dalam membangun agama dan bangsa. Abi dan Umi, Abi dan Uhti, siswa muda dalam membangun agama dan bangsa. Abi dan Umi, Abi dan Uhti, siswa dan siswi rahimahumullah. Dalam kesempatan yang amat indah ini, marilah kita mengulang kaji dan membahas kembali tentang peristiwa yang amat penting dan besarnya, tentang peranan pemuda dalam membangun agama dan bangsa. Dalam estafet perjuangan pemuda yang didasari dari kecintaannya kepada agama dan bangsa, memang agama di atasnya ini bercorak-corak ragam. Ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan masih banyak aliran-aliran lainnya. Tetapi agama yang betul dan ridha Allah, itulah agama Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahi Islam, yang artinya sesungguhnya agama si Allah itulah agama Islam. Jadilah kita generasi yang cinta kepada agama dan bangsa untuk mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, yang tak takut dalam berperang dan yang tak gentar dalam menghadapi lawan, sehingga berkat perjuangan Rasulullah Islam sampai pada kita generasi zaman teknologi. Seperti kata pepatah, kalau gedung tanpa bertiang pasti gedung akan hancur. Kalau Nabi Muhammad tidak berjuang, pasti agama Islam tidak akan muncul. Kaum muslimin rahimahumullah, oleh karena itu sebagai generasi muda, marilah kita memanfaatkan masa muda dengan menuntut ilmu serta tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk memajukan negara dan agama. Bukan menghabiskan masa muda di meja judi dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang lainnya. Itu mah pemuda teler namanya, pemuda yang tidak punya masa depan, pemuda yang goblok, bodoh, blow on alias tolol. Kalau pemuda teler itu Pak, jangankan untuk bekerja, ngomong saja tidak jelas. Jangankan ngurus orang lain, ngurus diri sendiri pun tidak becus. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Wahai saudara, hal semacam ini patut kita antisipasi karena ini merupakan virus-virus yang menimbulkan penyakit yang besar. Pemuda zaman sekarang yang disuruh jaga laut malah jadi bajak laut, yang disuruh jaga beras kok malah nimbun beras, yang disuruh jaga hutan malah rame-rame jadi orang-orang hutan. Padahal Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda akan aku goncangkan dunia ini. Padahal Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda akan aku goncangkan dunia ini. Pepatah Arab juga berkata, semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung-gunung yang tinggi. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga di setiap semimar-semimar sering orang-orang berteriak, wahai pemuda, engkaulah harapan umat. Dari pidato di atas dapat kita petik 2 kesimpulan. Yang pertama, di waktu muda mengisi dengan ilmu, dan yang kedua, bekerjalah dengan semangat untuk mencapai hidup umat yang makmur sejahtera. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.